Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa untuk teman-temannya. Silakan di sini. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Dillah. Ya. Selanjutnya saya mau tanyakan dulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua. Terus bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Hah? Baik. Ya, jadi kabarnya hari ini baik, alhamdulillah semua ya. Ya, begitupun juga kabar saya, alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini sebelumnya kita akan mengaitkan materi kita yang lalu dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi materi pelajaran kita hari ini adalah tentang pantun. Nah, sedangkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu adalah tentang budaya Indonesia. Ya, nah, apa keterkaitan di antara kedua materi ini? Jadi keterkaitannya adalah pantun ini merupakan bagian dari atau salah satu bagian dari budaya Indonesia. Merupakan salah satu budaya dari Indonesia. Ya. Jadi pantun juga itu merupakan salah satu bentuk contoh tentang puisi lama. Ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, ya, yang bisa jawab silakan diangkat tangannya. Ya. Dalam satu bait pantun itu terdiri dari berapa baris? Dillah, coba Dillah. Satu bait pantun terdiri dari berapa baris Dillah? Terdiri dari 4 baris. Ya, terdiri dari 4 baris. Oke, beri aplaus dulu untuk Dillah. Ya, jadi dalam satu bait pantun itu terdiri dari 4 baris. Oke. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini tentang pantun, yaitu bagaimana pantun ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun kata-kata yang baik, ya, seperti itu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pantun, ya. Silakan dilihat papan tulisnya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah. Sudah lihat? Oke. Sebelumnya ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi sebelumnya kita mendengarkan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila, ya. Silakan berdiri dulu semua.
Oke, tadi kita sudah dengarkan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, sekarang jangan dulu duduk. Kita lanjut lagi mendengarkan lagu atau kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya, silakan diperhatikan lagi. Garuda Pancasila adalah pendukung patriot proklamasi, sedia dan bertahan untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, baik. Silakan boleh duduk kembali. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut lagi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, bagaimana perasaannya sekarang? Sudah bagus? Bagus. Oke, sekarang saya akan menanyakan kepada kalian, ya. Jadi kembali lagi yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya, ya. Pertanyaan saya adalah apa yang kalian ketahui tentang pantun muda? Saya. Siapa yang bisa jawab? Kamila, silakan berdiri. Ya. Ya, pantun jenaka adalah pantun humor yang untuk apa tadi? Kamila, untuk menghibur para pendengar. Ya, beri aplaus dulu untuk Kamila. Ya, jadi pertanyaan tadi itu pantun apa namanya? Pantun jenaka. Pantun jenaka ya, bukan pantun muda. Jadi pertanyaan tadi itu adalah pantun jenaka ya. Kemudian yang kedua ini baru ya. Siapa yang bisa jawab apa itu pantun muda? Saya. Dila, silakan Dila berdiri. Apa itu pantun muda Dila? Pantun muda adalah pantun yang berhubungan dengan anak-anak. Oke, beri aplaus dulu untuk Dila. Jadi pantun muda itu adalah pantun yang berhubungan dengan anak-anak. Nah, tadi pertanyaan yang pertama tadi seharusnya itu pantun jenaka ya. Jadi pantun jenaka tadi sudah dijawab oleh Kamila. Kemudian yang kedua pantun muda tadi sudah dijawab oleh Dila. Jadi jawaban dari teman-temannya itu semuanya benar ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan perhatikan di papan tulisnya materinya. Untuk materi hari ini. Nah ini, ya kembali saya jelaskan dulu ya, silakan diperhatikan. Ya jadi tujuan pembelajaran. Nah ini, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat pantun sederhana yang menarik. Kemudian siswa dapat membaca pantun dengan intonasi yang sesuai. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, kemudian dilihat apa itu pantun. Nah, ini. Jadi, apa itu pantun di sini ya? Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan, puisi lama asli Indonesia. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun. Nah, yang berarti mengatur atau menyusun. Selain susunan kata-kata, pantun juga mempunyai isi pesan yang terkandung di dalamnya dan makna yang penting. Nah, tadi sekarang ini ciri-ciri pantun ya. Nah, jadi ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Tadi sudah dijawab oleh temannya kalian Dilla. Nah, apa itu? Dia di sini bersajak A B A B dan atau bersajak A A A ya. Nah, kemudian setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata dan 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu diperhatikan ya. Kemudian baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pesan. Nah, merupakan isi pesan. Nah, selanjutnya jenis pantun berdasarkan usia. Nah, jadi pantun itu tidak dia ada memang pantun yang berdasarkan usianya masing-masing ya. Yang pertama pantun anak. Nah, di sini pantun anak berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Nah, dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, jadi saya ulangi kembali, pantun itu dibedakan berdasarkan umurnya ya. Kemudian yang kedua pantun remaja. Pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda, biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, dan perasaan. Nah, ini biasanya dipakai untuk anak-anak muda yang sedang jatuh cinta, biasanya ya. Nah, kemudian pantun orang tua. Pantun orang tua, pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya tentang adat budaya, agama, dan nasihat. Nah, jadi yang namanya orang tua itu pasti selalu memberikan nasihat-nasihat kepada yang lebih muda. Nah, makanya kenapa dia dinamakan pantun orang tua. Oke. Nah, tadi jenis pantun berdasarkan usianya. Ada 3. Tadi pantun anak muda, pantun apa lagi? Remaja. Nah, remaja, kemudian pantun orang tua. Nah, itu ada 3 umurnya. Sekarang jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, tadi berdasarkan umurnya, sekarang berdasarkan isinya. Pantun jenaka. Pantun jenaka berisi tentang humor untuk menghibur pendengar atau pembaca. Sering digunakan untuk mencairkan suasana atau sebagai bahan bercanda. Nah, ini biasanya digunakan ketika misalkan ada bercanda. Ya, biasanya kalau di pengantin di Jakarta itu adat Betawi biasanya pakai pantun-pantun jenaka untuk menjemput pengantin pria. Nah, biasanya dia menggunakan pantun jenaka. Kemudian pantun nasihat. Pantun yang berisikan tentang nasihat, bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral, budi pekerti, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan berisikan tentang nasihat ya. Nah, kemudian selanjutnya pantun teka-teki. Nah, ini. Pantun teka-teki berisikan tentang teka-teki. Biasanya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menerka teka-teki pantun tersebut. Ya, biasanya banyak kita nonton di televisi menggunakan biasanya pantun-pantun teka-teki. Pendengarnya atau lawannya itu biasa untuk menerka bagaimana caranya menjawab pantun tersebut. Nah, kemudian yang keempat, pantun orang tua. Pantun yang berisi tentang perumpamaan atau mengibaratkan sesuatu untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Oke, itu. Nah, sekarang coba lihat di sini contoh pantun ya. Contoh pantun. Ketut Susilo bermain gitar. Nah, A. Ini tadi sajaknya ya, ABAB ini.
Ketut Susilo bermain gitar. A. Gitar dipetik, musik mengalun. Jika ingin menjadi pintar, belajar dengan giat dan tekun. Ini pantun bersajak AB-AB. Jadi pantun itu coba lihat. Ketut Susilo bermain gitar. Terakhirnya R. Ya, di sini juga jika ingin menjadi pintar, R juga terakhir. Gitar dipetik, musik mengalun. N terakhir. Belajar dengan giat dan nah, itulah dimaksud dengan kenapa itu pantun bersajak AB-AB. Nah, jadi pantunnya itu harus nyambung. Bait pertama dan bait ketiganya itu harus nyambung, ya. Sudah jelas sampai sini? Sudah jelas ya? Sudah? Oke. Baik, sebelum saya bagikan LKPD-nya, silakan kita melakukan dulu yang namanya ice breaking. Ice breaking ya. Ice breaking-nya yaitu tepuk anak Indonesia hebat. Kembali lagi ke kelasnya, silakan. Berdiri ke depan untuk pimpin teman-temannya. Berdiri semua. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk Lila. Semua silakan duduk. Ya, jadi kita sudah melakukan ice breaking. Bagaimana perasaannya? Senang? Oke, kalau senang ya. Jadi di sini saya akan bagikan LKPD per orang, ya. Jadi masing-masing mengerjakan tugasnya. Di LKPD ini, di sini nanti kalian bisa lihat ya, contoh-contoh bagaimana mengisinya di sini. Ya, silakan dilihat. Ini LKPD per orang. Jangan lupa tulis nama lengkapnya dan kelasnya, ya. Ya, saya bagikan dulu sebentar, saya jelaskan kembali. Ya, jadi silakan dilihat diisi. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi itu dikerjakan per orang ya. Jangan lupa ditulis namanya, kemudian kelasnya ya. 15 menit saya kasih waktu, sebentar saya periksa ya. Jadi kenapa saya bagikan LKPD? Untuk melihat sampai di mana pemahaman kalian tentang mengamati tadi materi-materi yang saya sampaikan, ya. Ya, saya kasih waktu 15 menit, silakan dikerja. Setelah itu saya ambil kembali pekerjaannya ya.
Sudah? Sudah. Ya, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Ulangi sudah? Belum. Oke, silakan lanjut dikerja kalau belum. Ya, waktunya 15 menit ya. Ya, jadi sambil dikerja, jadi tadi materinya contoh pantun ya, ini sambil dikerja. Ini setelah membaca contoh pantun tersebut berdasarkan isinya termasuk pantun apa ya? Pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun kiasan ya.
Jadi ingat, ketika membuat sebuah pantun, kalau sajaknya AB-AB, maka dia baris pertama, jika akhirannya huruf R atau huruf A atau huruf N, maka di baris ketiga juga dia harus mengikut di huruf. Misalkan baris pertama huruf R, maka di baris kedua juga harus huruf R, ya. Tadi ini sudah dijelaskan ini ya. Nah, ini Ketut Susilo bermain gitar ya. Jadi kalau membuat pantun, ya itu tadi, kalau akhirannya AR, maka dia juga di sini harus AR ya.
Jangan nggak usah buru-buru ya, masih ada waktunya. Bagaimana Dila? Aman? Aman. Gimana Sarip? Aman Sarip? Kamila? Aman? Bagaimana? Aman? Kamu aman? Ya, jadi waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang LKPD-nya, yang LKPD individunya silakan dikumpul ya. Silakan dikumpul.
Sudah selesai dah? Ya, jadi tadi LKPD per individu saya sudah bagikan. Waktunya selama 15 menit ya. Dan setelah saya melihat hasilnya, alhamdulillah semua sudah paham dengan apa materi yang telah saya sampaikan tadi. Jawabannya sudah bagus-bagus. Oke, baik, sekarang saya bagikan dulu per kelompok ya. Saya bagi kelompok karena kita di sini pas-pas juga 4 meja, maka kita bagi 4 meja. Nah, jadi masing-masing per kelompok ya. Karena kita belajar hari ini pantun, maka kita ambil dari nama pantun saja ya kelompoknya. Kita ambil dari nama pantun. Silakan naik, ambil di sini ya. Jadi kita tidak tunjuk kelompoknya ya. Kelompok 1, silakan naik, ambil di sini sampai dengan 4. Tunggu dulu. Sabar dulu nah. Jadi kalau misalkan sebentar sudah naik ambil nomor ya, itu berdasarkan kalau misalkan naik cabut nomor 1, maka itu kelompok 1 namanya kita kasih berdasarkan dengan nama pantun ya. Ya, perwakilan dari di sini dulu. Silakan naik. Perwakilan, silakan diambil. Mana, pilih saja. Ya, perwakilan lagi. Yang lain ini. Yang lain. Sarip. Nah, kamu sini. Pilih mana sini. Oke. Oke. Nah, jadi yang meja sini kelompok nomor berapa? 4 ya, jadi berarti dia kelompok 4. Siapa yang nomor 1? Nah, berarti kelompok 1. Mana nomor 2? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kelompok 1 nama kelompoknya kelompok muda, kelompok 1 ya. Kemudian yang kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, nama kelompoknya kelompok tua, jadi muda tua. Kemudian kelompok 3 jenaka ya. Kemudian di sini anak. Ya, diingat? Sudah diingat sudah? Sudah. Jadi saya ulangi lagi, di sini kelompok apa? Muda. Kelompok 1 kelompok muda. Di sini kelompok tua. Ya, bukan berarti tua ya. Kelompok 2 berarti namanya kelompok tua. Kemudian kelompok yang sana nomor berapa? 3? Dia apa, kelompok apa namanya? Jenaka. Di sini kelompok anak. Jadi jadi saya ulangi, muda, tua, jenaka, anak. Nah, jadi saya bagikan lagi LKPD per kelompok. Tadi per individu ya. Nah, sekarang LKPD per kelompok. Nah, jadi LKPD-nya ini sebentar dikerja ya. Saya bagikan dulu, kemudian sebentar saya jelaskan ulang bagaimana cara mengerjakannya. Jadi pengerjaannya dia tadi kan per individu. Nah, sekarang per kelompok ya. Nah, satu-satu kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok ini terdiri dari berapa orang ini? 4 orang. Nah, jadi tetap saya bagikan ya. Saya bagikan satu-satu orang per kelompok, tetapi cara pengumpulannya itu dilihat ya. Di mana jawaban yang paling bagus di antara kelompoknya, maka itu yang dikumpul sama saya. Ya. Nah. Berapa di sini?
cukup. Baca. Ya. Ya, jadi mohon maaf untuk siapa yang masih kurang LKPD-nya? Mana tadi yang masih kurang LKPD-nya? Berapa lagi? 2 lagi. Okay. Ya, jadi begini ya. Sebelum dikerjakan perhatikan dulu di sini. Jadi LKPD yang kedua ini, LKPD kedua ya. Ini yang saya bagikan. Ini tadi kan LKPD yang pertama itu tugas per orang ya, per individu. Individu itu per orang ya. LKPD yang kedua ini yang saya bagikan dia per kelompok. Terus pertanyaannya, kenapa dibagikan semua lagi, Pak? Begini, kenapa saya bagikan semua? Ini dikerja berdasarkan kelompoknya, ya. Dikerja, siapa jawabannya temannya yang paling bagus, ya, maka itu satu orang perwakilan yang akan dikumpul. Begitu. Paham? Paham? Kan ini LKPD ada 4, saya bagi masing-masing kelompok kan 4 orang. Jadi tulis di situ, bikin siapa jawabannya yang paling bagus di antara kelompokmu, maka itu sebentar yang kau kumpul. Seperti itu, ya. Tidak dikumpul semua. Lihat saja di situ. Oh, misalkan jawabannya misalkan Dila paling bagus di antara jawaban teman-teman yang lain, maka itu yang kamu kumpul sama saya. Oke? Oke, silakan dikerja. Jadi nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Tadi saya sudah bagikan, kelompok muda, kelompok 1 kelompok muda, kelompok 2 kelompok tua, ya, kelompok 3 kelompok jenaka, dan kelompok 4 adalah kelompok anak, ya. Mohon maaf ini kelompok 2 ya, bukan berarti tua, tidak, hanya nama ke kelompok, ya, karena kita hari ini belajar tentang pantun, maka nama kelompoknya kita berikan nama pantun, supaya mudah diingat. Oke, silakan dikerja. Buatlah pantun berdasarkan isinya di kotak yang sudah tersedia. Tuh. Jadi pantun jenaka, nasihat, teka-teki. Jadi saya ulangi kembali, pantun jenaka itu adalah pantun yang berisi tentang apa namanya? Komedi atau humor, ya. Kalau pantun nasihat dia berisi tentang nasihat. Kemudian pantun teka-teki dia berisi tentang teka-teki, ya. Ya, tulis saja. Dah? Ya, silakan dikerja. Tulis saja sih.
Iya, ini kan di sini kan ada pantun jenaka, tah? Ini pantun nasihat, tah? Pantun teka-teki. Jadi jangan dibalik. Pantun teka-teki ke pantun jenaka, pantun jenaka ke pantun. Iya, ini kan pantun jenaka, tah? Nah, ini pantun teka-teki. Tulis saja yang kau lihat tadi yang di sana. Nah, kalau ini sebentar kau naik baca. Kalau saya suruh, ini sebentar, ini tulis di bukumu, ini tulis kembali di bukumu. Tidak apa-apa, ini tulis ulang saja di bukumu. Bacakan di atas itu. Ya, jadi setelah sebentar selesai dikerjakan, ya. Jawaban dari temannya pantunnya yang paling bagus, ya. Jadi sebentar, ya, di antara temannya siapa jawaban temannya yang paling bagus, maka itu sebentar dikumpul, ya. Setelah itu jawabannya di rolling. Kelompok 1 kasih jawaban kelompok 2, kelompok 2 kasih jawaban kelompok 3, kelompok 3 kasih jawaban kelompok 4. Nah, setelah itu sebentar saya jelaskan. Oh, jika jawabannya sudah benar maka diberikan tanda checklist seperti itu. Nah, kembali juga saya ingatkan, dalam mengerjakan tugas LKPD kelompok ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Yang pertama, melihat, kita buat kesepakatannya. Kesepakatannya tidak boleh melihat kerja atau pekerjaan dari kelompok lain. Nah, itu, ya. Tidak boleh menyontek pekerjaan dari kelompok lain. Kenapa? Sebentar. Ya, waktunya 15 menit lagi, ya. Ya, jadi saya kasih tadi waktunya LKPD pertama itu individunya selama 15 menit. Nah, sedangkan LKPD yang kedua ini per kelompok 15 menit lagi, ya. Nah, setelah sebentar selesai, kita rolling jawabannya. Setelah di rolling, saya pilih satu kelompok untuk naik bacakan di atas, satu kelompok saja. Nah, ya, supaya lebih mudah. Saya kasih waktu 15 menit. Jadi kalau ada belum paham, saya jelaskan kembali, ya. Jadi seperti ini modelnya. Ini LKPD-nya saya bagikan per orang. Nah, dalam satu kelompok ini kan 4 orang. Satu kelompok. Dalam satu kelompok ini masing-masing buat berdasarkan pantun yang ada di situ. Apa di sini yang pertama? Pantun apa? Jenaka. Kemudian pantun nasihat. Kemudian pantun teka-teki. Nah, itu. Setelah itu, tugasnya per kelompok ini rembuk. Artinya rembuk, koordinasi sama-sama kelompoknya. Lihat di mana yang menurutnya kalian pantunnya yang paling bagus, maka itu yang dikumpul sama saya. Ya, misalkan ini buat semua atau kamu sudah, ini sudah, ini sudah. Ternyata setelah berdiskusi, oh pantunnya ini paling bagus, maka ini yang kamu kumpul sama saya. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga yang lain. Nah, oke, paham? Paham, ya? Nah, silakan dikerja, waktunya 15 menit. Kerja saja berdasarkan apa yang kamu pahami tadi. Setelah itu dikumpul, diskusi per kelompok muta. Kenapa, nak? Atau ini langsung saja dijawab? Enggak apa-apa.
sembarang bisa, tidak apa-apa. Bentar ya. Nah, ini tadi sudah bertanya bagaimana ini Pak, sudah paham atau tidak? Nah, jadi ini kan dikerja semua atau masing-masing buat pantun jenaka ta? Setelah buat pantun nasihat teka-teki, setelah dibuat dikumpul berdiskusi per kelompoknya ta? Siapa kira-kira jawaban kalau temannya yang paling bagus, maka itu yang kamu kumpul sama saya. Jadi sebentar LKPD yang dikumpul sama saya itu 4, karena per kelompok. Kelompok 1 kelompok muda, kelompok 2 kelompok tua, ya. Nama kelompoknya tua. Ini kelompok jenaka, ini kelompok anak. Nah, seperti itu. Silakan dikerja. Saya kasih waktu 15 menit. Ya. Ya, ini kan tadi ada pantun jenaka, dia pantun yang berisi tentang humor. Ya, jadi buat pantun yang bagus, bisa menyenangkan pendengar. Oke, bagus. Itu tadi itu temanmu sudah paham tak? Ya, saya ulangi lagi ya. Dikumpul 1 per kelompok 1 dikumpul. Setelah itu jawabannya di rolling. Setelah di rolling, saya pilih jawaban yang paling bagus. 1 orang temannya naik bacakan di atas. Nah, gitu. Ya. Jadi sebentar naik kumpul. Setelah dikumpulkan sama saya pilih jawaban yang paling bagus 1. Naik bacakan di atas, ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Paham? Ya, jadi sebentar 1 orang saya pilih untuk naik di atas membacakan isi pantun. Saya pilih yang paling terbaik. 1 orang saja yang wakili bacakan. Nah, tugasnya kalian melihat, menilai apakah pantun yang dibacakan temannya itu bagus atau tidak. Ya, kalau bagus silakan ditanggapi, bilang bagus Pak Guru. Kalau tidak bagus ya apanya kira-kira yang membuat pantun itu tidak bagus. Ya, nah, seperti itu. Pergi mencepakin. Sebentar. Jadi temannya tadi sini ya. Ya, oke, silakan dikumpul. Tadi sudah diskusi tak? Sudah. Siapa pekerjaan yang mau dikumpul? Nah, ini di sini kelompok berapa ini tadi? 4. Nah, kelompok 4 katanya kalau anunya Dila. Sini siapa? Anunya Sarif. Di sini anunya siapa mau dikumpul? Nah, ya anunya ini ya. Ini siapa mau dikumpul? Nah, apa? Nah, oke. Nah, kelompok apa? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 kelompok apa? Kelompok muda. Nah, ini
silakan dilihat. Ini pekerjaan dari kelompok 1, ya. Nah, kemudian ini pekerjaan mana kelompok 2? Nah, pekerjaan kelompok jenaka ini. Ini kelompok anak, ini kelompok tua. Nah, Bapak lihat saja. Ya. Nah, dari kelompok itu sudah saya bagikan ta. Silakan dilihat dulu. Saya pilih di antara di antara kelompok ini satu orang silakan naik ya. Satu orang saya suruh naik untuk bacakan di atas. Nah. Ya. Satu orang silakan Dila untuk naik bacakan. Nah, coba lihat, dengar dulu. Kelompok yang lain silakan tanggapi. Kalau memang puisi yang dibuat dari kelompok berapa tadi nih? Pekerjaan dari kelompok 4. Kalau bilang bagus, sudah bagus ya, berarti tidak ada tanggapan ya. Kalau sudah bagus, berarti tidak ada memang tanggapan. Kalau tidak bagus, silakan koreksi apa bagiannya, apa yang membuat pantun tersebut tidak bagus. Nah, jadi ini adalah pantun apa yang kamu baca? Pantun nasihat. Pantun nasihat. Coba dengar dulu. Yang akan dibacakan oleh ketua kelasnya Dila adalah pantun nasihat. Silakan dibaca Dila. Main suling, main gitar. Main suling, main gitar. Bilang dulu. Cakep. Oke. Gitar dipetik, musik mengalun. Cakep. Jika ingin pintar, maka harus rajin belajar. Oke. Jika ingin pintar, maka harus rajin belajar. Oke. Beri aplaus dulu untuk temannya Dila. Oke, sekarang tadi saya sudah bagikannya masing-masing per kelompok. Jadi di antara kelompok itu yang dibacakan tadi oleh Dila adalah kelompoknya ini, kelompok tua yang dibacakan oleh Dila. Tadi sudah ada pantunnya ya. Oke, sudah? Sudah. Sekarang perhatikan di atas papan tulisnya. Ini. Setelah membaca contoh pantun tersebut berdasarkan isinya termasuk pantun apa? Di situ sudah ada ya. Ya. Pantun apa? Berdasarkan isinya. Sekarang tugas bukan lagi per kelompok, per individu. Silakan dilihat. Buatlah pantun sederhana sesuai kreativitas dan bahasamu sendiri, kemudian bacakan di depan kelas. Oke. Saya kasih waktu 10 menit. Ya. Oh, terlalu lama ya. Mungkin saya kasih waktu 5 menit. Silakan buatlah pantun sederhana sesuai kreativitas bahasamu sendiri. Silakan dibuat. Saya kasih waktu 5 menit. Kemudian bacakan di depan kelas. Ini satu orang saja lagi perwakilannya, ya. Satu orang saja yang bacakan. Speaking ini. Ya, tadi LKPD-nya boleh dikumpulkan kembali. Nanti saya kasih ya nilainya. Ya, jadi LKPD-nya tadi sudah ada. Semua sudah selesai, tapi diwakilkan oleh Dila, dibaca ya. Dan saya lihat tadi Dila dia membuat pantun dari kelompok 2.
kelompok tua, ya. Dia berisi tentang pantun jenaka, ya. Tadi sudah dibacakan. Nah, sekarang silakan dibuat masing-masing berdasarkan bahasamu sendiri, ya. Sesuai kreativitasmu, kemudian bacakan depan kelas. Nah, ini satu orang saja nanti lagi yang wakili, ya. Silakan dibuat. Silakan dibuat. Dibuat semua. Dibuat semua. Setelah itu nanti sebentar satu orang naik bacakan. Contoh apa? Contoh pantunnya. Ya, waktunya 5 menit. Silakan dibuat. Buatlah pantun sederhana sesuai kreativitas dan bahasamu sendiri. Nah, kemudian bacakan depan kelas. Ya. Setelah itu dibuat, kemudian satu orang lagi perwakilan dibacakan di depan kelas. Ya. Oke, sambil kita menunggu, kalian juga mengerjakan, kita ice breaking lagi satu kali. Oke, berdiri semua. Berdiri. Siapa lagi perwakilan? Tadi yang satu orang? Ya, Adillah. Ice breaking kedua. Ya, tadi yang pertama ya. Supaya lebih, apa namanya, perasaannya lebih tenang, lebih bagus. Oke, ice breaking kedua. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Lila. Ya, oke, silakan dilanjutkan lagi. Saya kasih waktu ya, 5 menit ya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang silakan satu orang naik perwakilan. Dila, silakan naik bacakan Dila. Ya, silakan dibacakan, Nak. Berdasarkan puisinya ya. Ya, yang lain tidak usah ribut. Silakan didengarkan. Main suling, main gitar. Main suling, main gitar. Ulangi. Tunggu dulu. Kalau temannya bacakan sebentar, main suling, main gitar. Kalian bilang cakep, ya? Oke? Nah, ini gitar di ya ngalun. Ini per bait toh. Ini kau bikin per bait toh? Nah, oke. Silakan. Main suling, main gitar. Cakep. Gitar dipetik, musik mengalun. Cakep. Jika ingin pintar, Jika ingin rajinlah pintar, belajar dan giat belajar. oke. Jika ingin pintar, maka rajinlah belajar dan giat Belajar. Oke, beri aplaus untuk Dila. Oke, ya. Oke, sudah? Ya? Ya, jadi tadi sudah ada perwakilan dari temannya, ya. Masih ada lagi yang mau tampil? Masih ada? Masih ada lagi yang mau tampil? Ya, kalau sudah tidak ada,
Kalau sudah tidak ada yang mau tampil, maka hari ini ya pembelajaran kita cukup sampai di sini, dan hasil dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana kita menyusun kata-kata yang baik dalam bentuk pantun ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, maka terlebih dahulu seperti biasa, satu orang silakan naik di atas untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Kita pulang, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya, baik, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila hari ini dalam melaksanakan proses belajar mengajar ada hal-hal yang kurang baik untuk kalian. Saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok pertama tadi yang sering tampil, silakan ini untuk jabat tangan, pakai tas mana baru pulang. Salim dulu ya, baru pulang. Ya, lanjut lagi kelompok jenaka. Mana kelompok jenaka? Nah, ini silakan pulang kelompok jenaka. Kemudian kelompok muda. Terakhir kelompok tua, ya. Tidak usah tertawa, kelompok tua itu bukan berarti tua, nah. Hati-hati pulang ya.